Selamat datang di Islamic Education Channel. Di channel ini Anda akan mendapatkan video-video tentang Islam dan secara khusus video-video pembelajaran terkait mata kuliah pendidikan agama Islam di perguruan tinggi umum, khususnya di Universitas Pendidikan Indonesia. Bagi Anda yang baru berkunjung ke channel ini, jangan lupa untuk subscribe, dan supaya mendapatkan notifikasi dari semua video yang kami upload, jangan lupa pula untuk mengaktifkan tombol lonceng. Semua video ini bisa Anda tonton, dan jangan lupa ketika Anda menonton salah satu video kami untuk menontonnya sampai akhir. Dan jangan lupa pula untuk memijit tombol like. Kalau merasa Anda video ini bermanfaat, silahkan untuk share. Dan kalau Anda pertanyaan serta masukan ke channel ini, silahkan klik di tombol komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di mata kuliah Ulumul Quran. Video pembelajaran kali ini merupakan video kedua dalam topik bentuk-bentuk penafsiran. Nah, sebelumnya di video pertama saya sudah menjelaskan tentang penafsiran bentuk riwayah atau yang dikenal dengan tafsir bil maksur atau tafsir bil riwayah. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang penafsiran bentuk kedua, yaitu bentuk pemikiran atau yang lebih dikenal dengan tafsir bil ra'yi. Nah, terkait tentang tafsir bentuk pemikiran yang melatar belakangi lahir penafsiran bentuk ini, karena di awal pertumbuhan Islam, terutama pada masa Nabi, para sahabat itu belum ditemukan tafsir bentuk pemikiran, gitu. Karena pada saat itu, sebagaimana yang saya jelaskan di video pertama, itu bentuk penafsiran Al-Quran itu melalui riwayat atau tafsir bil riwayat, baik riwayat atau informasi terkait penafsiran ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran, ayat Al-Quran dengan as-sunnah, ataupun ayat Al-Quran dengan pendapat sahabat ataupun pendapat tabi'in, gitu. Nah, penafsiran bentuk ini berlangsung sampai akhir abad, kalau dalam sejarah itu awal abad 3 gitu, akhir abad 2, awal masa pemerintahan Abbasiyah di Syria atau akhir kekhilafan Umayyah yang pertama. Nah, setelah berakhir masa ulama salaf atau tadi saya sebutkan sekitar abad ketiga Hijrah itu, maka peradaban Islam semakin maju dan berkembang. Dan pada saat itu lahirlah berbagai mazhab dan aliran di kalangan umat Islam. Dan pada saat itu masing-masing golongan itu berusaha meyakinkan pengikutnya dalam mengembangkan paham mereka. Nah, salah satu caranya itu mereka mencari ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, lalu mereka mentafsirkan sesuai dengan keyakinan yang mereka anut. Makanya pada saat itu ada tafsir yang dikembangkan oleh para ahli fikih, ya, fuqaha, ya, nanti kaitannya dengan corak, gitu. Jadi mereka menafsirkan Al-Quran berdasarkan keilmuan mereka, yaitu fikih. Makanya kajiannya seputar itu. Sementara para teolog gitu menafsirkan Al-Quran dari sudut pemahaman teologi. Seperti contohnya misalkan tafsir Al-Kasyaf yang ditulis oleh Zamastari. Beliau teologinya menganut Mu'tazilah. Juga kaum sufi tidak ketinggalan, mereka menafsirkan Al-Quran menurut pemahaman dan pengalaman batin mereka. Seperti misalkan tafsir sufistik pertama
yaitu tafsir Al-Quran Al-Azim yang ditulis oleh At-Tustari. Tafsir Tustari itu adalah tafsir pertama yang bernuansa sufistik atau tasawuf. Imam Tustari itu dia seorang sufi, lahir di akhir abad kedua. Juga ada contoh yang lain adalah kitab Futuhat Makkiyat yang ditulis oleh Ibnu Arabi. Dia seorang filosof. Nah, selain itu dalam bidang bahasa misalkan ada juga tafsirnya seperti Bahrul Muhit yang ditulis oleh Abu Hayyan. Singkatnya, sekali lagi, berbagai corak tafsir birro'yi, jadi tafsir birro'yi nanti tafsir jenis fikih, jenis filsafat, jenis tasawuf itu akan kita bahas di materi corak tafsir. Tapi poinnya adalah penafsiran birro'yi dengan berbagai macam coraknya itu terjadi atau muncul di kalangan ulama-ulama mutaakhirin. Jadi setelah periode salaf berakhir, yaitu akhir abad 2 atau awal abad 3. Bahkan di era modern gitu lahir lagi tafsir menurut tinjauan sosiologis dan sains seperti tafsir Al-Manar dan Al-Jawahir. Sehingga bisa dipastikan perkembangan tafsir birro'yi itu bisa mengalahkan perkembangan tafsir bil maksur. Lalu selanjutnya dari sisi batasan gitu ya, yang dimaksud dengan bentuk pemikiran atau penafsiran birro'yi itu adalah penafsiran Al-Quran dengan menggunakan pendekatan ijtihadi. Itu yang perlu. Jadi bukan dalam pengertian jadi ini ranah ijtihadi ya, tapi bukan dalam pengertian akal sebebas-bebasnya. Karena kalau ijtihad pasti merujuk pada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi sekali lagi, yang dimaksud dengan penafsiran bentuk pemikiran atau birro'yi itu ada penafsiran Al-Quran dengan menggunakan pendekatan ijtihadi. Dan pendekatan ijtihadinya itu berpegang kepada pemahaman pribadi dan mengarah, ini memiliki kecenderungan ini ya, berpegang kepada pemahaman pribadi dan mengarah ke berbagai kecenderungan keilmuan yang dia miliki. Misalkan karena latar belakang keilmuannya seorang ahli bahasa, maka keahliannya dalam ilmu bahasa, tata bahasa Arab, dia gunakan untuk menafsirkan Al-Quran. Karena dia seorang fuqaha, maka keahliannya dalam bidang fikih, bidang hukum, dia gunakan untuk menafsirkan ayat Al-Quran. Seperti Ibnu Arabi, karena dia keahliannya dalam bidang filsafat, dia juga seorang sufi, gitu ya. Nah, keahliannya di bidang itu dia munculkan ketika dia menafsirkan Al-Quran seperti yang digunakan oleh At-Tustari. Nah, itu yang dimaksud dengan tafsir birro'yi atau penafsiran bentuk pemikiran. Dan terkait itu para ulama berbeda pendapat. Jadi, ada yang membolehkan, ada yang melarangnya, bahkan ada yang diam. Nah, yang diam itu kebanyakan ulama-ulama salaf gitu ya, ketika mereka menafsirkan Al-Quran terkait hal-hal yang sifatnya baru gitu ya. Mereka atau terutama dalam proses mentakwilkan Al-Quran. Jadi diamnya mereka tidak menafsirkan Al-Quran itu bukan karena tidak bisa, tapi lebih pada kehati-hatian. Tapi menurut Profesor Nasruddin Baidan, ulama yang membolehkan dan melarang tafsir birro'yi sebetulnya ini hanya bersifat labdi atau redaksional. Jadi pertentangan di antara yang membolehkan dan melarang itu hanya sifatnya bukan pada tataran konsepnya. Karena pada tataran konsepnya sebetulnya mereka sama. Jadi kedua kelompok ini, baik yang membolehkan ataupun yang melarang, itu sama-sama mencela orang yang menafsirkan Al-Quran dengan akalnya secara sembarangan tanpa pedoman. Dan mereka sebaliknya, keduanya sepakat membolehkan
Jadi kedua kelompok yang membolehkan dan melarang itu membolehkan menafsirkan Al-Quran dengan sunnah Rasul serta kaidah-kaidah mutabaroh. Nah, yang dimaksud dengan ijtihadi itu adalah menafsirkan Al-Quran dengan kaidah-kaidah yang mutabaroh atau diakui sah secara bersama. Jadi sekali lagi, ulama salaf yang cenderung diam ketika menafsirkan ayat Al-Quran bukan karena mereka tidak bisa, tapi karena kehati-hatian. Dan perlu kita juga ketahui bahwa tafsir bentuk pemikiran ini sangat diperlukan. Kenapa? Karena pada masa Nabi, pada masa Nabi yang menafsirkan Al-Quran itu adalah Rasulullah, atau para sahabat itu tidak meriwayatkan penafsiran Nabi ayat per ayat. Tapi yang diriwayatkan oleh para sahabat itu, yang disampaikan itu adalah ayat-ayat yang sekiranya sukar dipahami. Kenapa? Karena pada masa para sahabat itu semuanya ahli tafsir, sehingga bisa mudah memahami Al-Quran, karena Al-Quran memang bahasa mereka, gitu ya. Walaupun dalam konteks tertentu Al-Quran berbeda dengan bahasa Arab secara pada tingkat tertentu, jadi pada terutama bahasa Arab Amiyah. Tapi karena Al-Quran berbahasa Arab, sehingga sebagian besar para sahabat bisa memahami ayat Al-Quran itu tanpa dijelaskan oleh Nabi secara rinci. Dengan demikian, yang diriwayatkan oleh sahabat dari penafsiran Nabi saat itu tidak penafsiran Nabi setiap ayat dari mulai Al-Fatihah sampai surat An-Nas, tidak, tapi beberapa ayat yang pada saat itu para sahabat Nabi sulit untuk memahaminya. Seperti yang pernah saya sampaikan di video pertama terkait kata zolim, gitu ya. Terkait zolim itu di surat di surat Al-An'am ayat 82. Allazina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin. Orang-orang beriman yang tidak mencampur adukan imannya dengan kezoliman, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Maka mereka itu orang-orang yang merasa aman dan mendapatkan hidayah. Nah, jadi para sahabat itu bingung memahami ayat ini, karena siapa di antara diri kita yang tidak pernah menzolimi diri sendiri, itu karena para sahabat. Sehingga pada situ Nabi berkomentar, bukan seperti yang diperkirakan oleh Anda semua. Yang dimaksud dengan zolim di situ seperti dalam surat Luqman ayat 13. La tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Jadi yang dimaksud zolim di situ adalah syirik. Nah, ayat model penafsiran seperti itulah yang diriwayatkan oleh sahabat dari generasi ke generasi. Sementara yang tadi, yang para sahabat sudah dipahami karena bahasa ibu mereka bahasa Arab, dan mereka orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah sehingga mudah memahami Al-Quran, itu tidak diriwayatkan. Sehingga yang sampai di generasi tabi'in adalah penafsiran-penafsiran yang dianggap sulit oleh para sahabat. Nah, sementara pada generasi tabi'in banyak juga di antara mereka, karena keterbatasan ilmu mereka tidak sekualitas para sahabat untuk menafsirkan ayat Al-Quran. Ditambah kemunculan berbagai macam mazhab, ilmu-ilmu baru, diskusi-diskusi teologis yang mereka tidak temukan persoalan itu pada masa Rasulullah, sehingga diperlukan ijtihad untuk menyelesaikan persoalan itu. Makanya berkembanglah sejak saat itu penafsiran Al-Quran bentuk pemikiran atau ijtihad. Tapi sekali lagi, bukan semua ulama sepakat saat itu melarang menafsirkan Al-Quran dalam konteks secara bebas dengan akal, tapi tetap berpedoman pada apa yang ada dalam Al-Quran, As-Sunnah, dan kaidah-kaidah mutabaroh yang dipegang atau yang disepakati secara umum. Selanjutnya mari kita lihat contoh tafsir-tafsir yang penafsirannya itu bentuk pemikiran. Nah, diantaranya ini yang pertama tafsir Al-Kasyaf, ini yang ditulis oleh Jamasari, pemikiran teologis Mu'tazilah itu terlihat dalam penafsiran tafsir ini. Lalu yang kedua ini Bahrul Muhit yang ditulis oleh Abu Hayyan, ini coraknya bahasa, ya. Jadi keahliannya dalam bahasa mempengaruhi dalam
cara yang bersangkutan menafsirkan Al-Quran. Lalu selanjutnya ini tafsir At-Tutsari, Imam At-Tutsari ini tafsir corak sufistik pertama, termasuk Al-Futuhat Al-Makkiyah yang ditulis oleh Ibnu Arabi. Ya, itu coraknya sufi atau tasawuf. Contoh yang lain itu adalah tafsir Al-Quran Al-Azim yang atau Al-Manar, tafsir yang terkenal dengan Al-Manar. Ini coraknya sosiologis, ya. Tafsir yang lahir di era modern itu salah satu penulisnya itu adalah Muhammad Rashid Ridho. Nah, itulah penjelasan tentang bentuk penafsiran, ya. Di video pertama saya sudah menjelaskan tentang penafsiran bentuk riwayat, dan di video kedua kali ini saya sudah menjelaskan penafsiran bentuk pemikiran. Nah, kedua bentuk penafsiran sebagaimana yang diuraikan di video pertama maupun video kedua menggambarkan kepada kita bahwa Al-Quran yang telah menjadi kitab suci umat Islam selama lebih dari 14 abad, dan selama itulah sejarah mampu membuktikan bahwa Al-Quran memang memberikan petunjuk selama 14 abad itu dengan kedua corak bentuk penafsiran ini, ya, berbentuk riwayat ataupun berbentuk pemikiran. Yang jelas tafsir bentuk pemikiran itu akan terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Tapi tadi seperti yang sudah dijelaskan bahwa bentuk pemikiran atau istilah di sini menggunakan kaidah-kaidah muktabaroh yang disepakati di antara para ahli tafsir. Jadi bukan penafsiran dengan akal tanpa terkontrol, gitu ya. Saya kira itu saja pembahasan tentang bentuk penafsiran. Kita akan bertemu lagi di video berikutnya dengan topik-topik yang berbeda. Terima kasih. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.